Assalamualaikum anak-anak, gimana kabarnya? Insya Allah sehat semua ya. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 4. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ketabahan sahabat Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya kita belajar tentang ketabahan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ketabahan sahabat Nabi Muhammad. Nah, sahabat Nabi Muhammad itu banyak dan banyak cerita tentang ketabahan mereka. Kan tapi di sini kita akan belajar 7 sahabat. Cerita tentang 7 sahabat Nabi Muhammad. Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga Fatimah Az-Zahra binti Muhammad. Yang keempat Ibnu Mas'ud. Yang kelima keluarga Sumayyah. Yang keenam Arkom bin Abil Arkom. Dan yang ketujuh Bilal bin Rabah. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar 7 atau cerita 7 sahabat tentang ketabahan mereka dalam berdakwah atau memeluk Islam. Yang pertama, Khadijah binti Khuwailid. Nah, Khadijah binti Khuwailid adalah istri tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam berdakwah Nabi Muhammad SAW memiliki uh, memiliki istri yang selalu mendampingi beliau, mendukung beliau, yaitu Khadijah ini. Nah, beliau ini berperan penting dalam perjalanan dakwah beliau, perjalanan dakwah Nabi Muhammad. Nah, beliau selalu membantu mendukung Rasulullah dari harta benda, jiwa, dan raga. Nah, Khadijah ini adalah orang yang kaya. Nah, dari hartanya beliau, hampir semua harta beliau dikeluarkan untuk mendukung Rasulullah dalam berdakwah. Nah, nah beliau juga sering diolok-olok, dicaci maki, dan pernah diminta untuk membujuk Rasul untuk menghentikan dakwahnya. Akan tapi Khadijah menolak mentah-mentah pintaan kaum kafir Quraisy tersebut. Nah, setelah ditolak mentah-mentah, beliau selalu diolok dan dicaci maki dalam berbagai kesempatan. Akan tetapi beliau tetap tabah dalam menghadapi tantangan dan ancaman kaum kafir Quraisy. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah putra Abu Qufahah. Ia termasuk orang terkemuka kaum kafir Quraisy yang pertama kali masuk Islam. Nah, beliau seusia atau sebaya dengan Rasulullah SAW. Nah, beliau selalu setia mendampingi dan melindungi Rasul dari serangan kaum kafir Quraisy. Nah, suatu hari ketika Rasulullah beribadah di Ka'bah, datang beberapa orang kafir Quraisy yang langsung menyerang Nabi Muhammad. Nah, kan tapi ketika itu beruntung ada Abu Bakar yang langsung menolong Rasul. Nah, mereka berdua melawan para kafir Quraisy itu dan mengusir kafir Quraisy. Namun mereka Rasul dan Abu Bakar mengalami luka-luka ketika itu. Nah, jadi itu Abu Bakar selalu menolong Rasul, membela Rasul di setiap kesempatan, di setiap tantangan dan setiap siksaan. Yang ketiga adalah Fatimah Az-Zahra binti Muhammad. Fatimah Az-Zahra adalah putri Nabi Muhammad SAW dari Khadijah. Nah, ia lahir pada tahun kelima kenabian. Ia selalu menyaksikan Rasul mendapat tantangan dari kaum kafir Quraisy. Nah, pada suatu hari ketika Rasul beribadah di Ka'bah, beliau dilempari kotoran oleh kaum kafir Quraisy. Nah, lalu Fatimah mengetahuinya dan langsung membersihkan dan mencucikannya dengan menangis.
Dia juga sering mendapat tentangan dan olok-olok dari kaum kafir Quraisy. Yang keempat, Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud adalah seorang pemberani dari keluarga yang kedudukannya rendah di Mekah. Nah, ketika ia masuk Islam, tidak ada satupun dari keluarganya yang mau melindunginya. Nah, meski demikian, ia termasuk orang yang berani, orang pertama yang berani membaca Al-Quran secara lantang dan terang-terangan. Nah, akibat perbuatan tersebut, ia disiksa dengan kejam oleh kafir Quraisy. Walau begitu, ia tetap teguh dalam menegakkan Islam. Nah, setelah kejadian tersebut, ia diangkat sebagai saudara oleh Zubair bin Awam yang selalu melindunginya dari siksaan kaum kafir Quraisy. Nah, jadi Ibnu Mas'ud ini adalah walaupun orangnya dari keluarga yang rendah, ia tetap semangat, berani dalam membela Islam hingga disiksa dengan keras oleh kaum kafir Quraisy dan ditolong oleh Zubair bin Awam. Yang kelima, keluarga Sumayyah. Nah, keluarga Sumayyah ini adalah budak dari Abu Jahal. Nah, mereka selalu disiksa dengan keras oleh tuannya, atau Abu Jahal. Mereka tidak diberi makan selama beberapa hari hingga tubuhnya melemas. Akan tetapi mereka bertiga tetap teguh memeluk Islam. Akhirnya setelah beberapa hari disiksa oleh Abu Jahal dan tidak dikasih makan, Yasir, suami Sumayyah, dan Sumayyah meninggal dunia. Sedangkan anak mereka, yaitu Ammar, dipaksa untuk keluar agama Islam. Hingga akhirnya ia terpaksa mengaku keluar Islam dan dibebaskan oleh Abu Jahal. Seketika itu ia langsung menemui Rasulullah sambil menangis dan minta ampun. Kemudian Allah langsung menurunkan ayat mengenai hal itu, yaitu surat An-Nahl ayat 106, yang artinya barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapatkan kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Tapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar. Dari dalam cerita ini, Ammar ini tidak kafir karena keinginan dia, tetapi dengan paksaan. Jadi ini Ammar tidak murtad, sepenuhnya murtad. Jadi tetap dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, Arqam bin Abil Arqam. Arqam termasuk golongan orang yang berada atau terpandang di Mekah. Ia memiliki rumah dan dijadikan tempat dakwah Rasulullah ketika sembunyi-sembunyi. Ketika berdakwah sembunyi-sembunyi sebelum dakwah secara terang-terangan. Ia termasuk sahabat yang teguh pendirian dan kuat. Tidak jarang ia dicaci kaum kafir Quraisy dan dipujuk untuk keluar Islam. Akan tapi ia tetap teguh dalam pendiriannya memeluk agama Islam. Nah, ia juga mengikuti Rasul hijrah ke Madinah. Yang ketujuh, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah budak dari Umayyah bin Khalaf. Ia adalah seorang berkulit hitam dari Habasyah. Nah, ketika tuannya mengetahui ia telah masuk Islam, Umayyah ini langsung murka dan menyiksanya dengan kejam. Ia disiksa dengan ditindih batu besar di perutnya di padang pasir yang panas. Nah, menghadapi siksaan yang kejam tersebut, ia tetap teguh dalam Islam dan selalu mengucapkan ahad.
Jadi ketika ia disiksa, ia selalu mengucapkan ahad, 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 yang artinya esa atau Allah yang esa. Nah, ketika Abu Bakar melewati tempat tersebut dan melihat siksaan yang kejam, Abu Bakar tidak tega dan membebaskan Bilal dengan membayar dengan biaya yang sangat mahal. Bilal akhirnya bebas dan derajatnya setara dengan sahabat lain. Dan beliau menjadi muazzin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari 7 sahabat ini ada sebenarnya bukan 7 saja, banyak cerita ketabahan sahabat Nabi Muhammad di Mekah karena banyak yang disiksa. Tetapi dalam kesempatan yang sedikit sini hanya ada 7 sahabat yang diceritakan. Yang terakhir, Ustaz akan memberikan 5 soal saja. Anak-anak bisa menjawabnya di buku tulis. Bisa langsung jawabannya atau bisa dengan soalnya ditulis. Yang pertama, siapa yang menjadi orang pertama membaca Al-Quran dengan lantang? Siapa? Yang kedua, sebutkan 3 keluarga Sumayyah yang disiksa tuannya. Nah, tadi itu ada keluarga Sumayyah yang disiksa keluarganya. Ada 3. Ayah, ibu, dan anak. Itu siapa saja. Yang ketiga, rumah milik siapa yang dipakai untuk dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi? Itu rumah milik siapa. Yang keempat, apa yang diucapkan Bilal ketika disiksa? Nah, ketika disiksa, apa yang diucapkan Bilal? Yang terakhir, yang kelima, siapa yang membebaskan Bilal dari perbudakan? Nah, di masalah ini bisa langsung dijawab di buku tulis atau bisa ditulis juga soalnya. Yang terakhir dari Ustadz, mohon maaf jika ada salah perkataan atau penjelasan yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan ke gurunya masing-masing. Atau bisa ditanyakan ke Ustadz. Wa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.